Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rahmat, Husni, Rasya, Sarang Jeffrey anotos standby di kegiatan laporan atau sidang PKL. Kanggo presentasi mangga disesuaikan saha bagian saha. Oke, setelah selesai aya sesi tanya jawab. Mangga kelompok Rahmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke laporan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Mustafa Siddiq dan tiga teman saya bernama Husni Muhammad Badrudin dan Muhammad Rasya dan Jeffrey Herwanto. Tanpa menunggu waktu lama, saya langsung masuk saja ke laporan kegiatan praktik kerja lapangan yang akan dibacakan oleh Husni Muhammad Badrudin. Latar belakang penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sasaran pendidikan di Indonesia bertujuan untuk membentuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Bagi peserta didik, pembentukan aspek kognitif menjadi tanggung jawab guru di sekolah. Pembentukan aspek afektif menjadi tanggung jawab orang tua, dan pembentukan aspek psikomotor menjadi tanggung jawab masyarakat, lembaga, kursus, dan sejenisnya. Pendidikan di Indonesia saat ini tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat peserta didik sehingga mampu mencetak lulusan yang berkualitas sekolah menengah kejuruan SMK, yang merupakan jenjang pendidikan yang mengutamakan keterampilan peserta didik. Maka proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah maupun terjun ke dunia industri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dan penjelasan Pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Menindaklanjuti proses pembelajaran di sekolah menengah kejuruan SMK, kegiatan praktik kerja lapangan memiliki peran yang sangat penting untuk mempraktikkan ilmu yang didapat dari pembelajaran di sekolah. Adanya kegiatan praktik kerja lapangan, maka peserta didik akan memperoleh ilmu baru dengan kondisi real yang suasana kerja. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulisan merumuskan karya ilmuwan yang berjudul Pemotongan Bahan NDF What If Scientific Lesson. Tujuan PKL: 1. Mewujudkan keterikatan dan kesepadan antara kurikulum pendidikan dan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja Management. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam situasi kerja yang nyata. 3. Membentuk mental, etik kerja, dan profesionalisme mahasiswa agar siap menghadapi tantangan di dunia industri setelah lulus. 4. Memperoleh data informasi yang valid dan relevan untuk menulis laporan akhir atau tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan program studi. Sejarah singkat Kodak Scientific didirikan pada tahun 1978 di Bandung. Bandung adalah sebuah kota yang majemuk dan kondusif dan menjadi tempat sebagai jenis industri berat dan ringan.
sekolah-sekolah umum berkualitas universitas ternama dan juga lembaga penelitian yang pada akhirnya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Sejak awal, Surat Sertifikat memiliki tujuan untuk menjadi mitra terpercaya dalam bidang alat pendidikan. Kami melakukan pengembangan, produksi, dan distribusi sebagai jenis produk alat peraga pendidikan untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan kejuruan hingga universitas, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Menempati area seluas 3,2 hektar dan bangunan seluas 12.000 meter persegi. Untuk kegiatan administrasi, fasilitas produksi, gudang, dan departemen R&D. 1.000 orang staf dan tenaga ahli kami dikombinasikan dengan teknik produksi dan manajemen yang modern, menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Visi Surat Saintifik menjadi perusahaan nasional pembuat alat peraga pendidikan dan peralatan laboratorium yang besar di Indonesia dan sejarah dengan perusahaan sejenis kelas dunia. Misi Surat Saintifik adalah perusahaan nasional yang secara aktif turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui industri manufaktur, alat peraga pendidikan, dan peralatan laboratorium yang memenuhi persyaratan standar mutu internasional untuk sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan kerja, serta secara aktif turut mendukung peningkatan kompetensi tenaga pendidik dengan menyelenggarakan pelatihan guru. Landasan teori. Definisi panel saw atau gergaji panel adalah jenis mesin gergaji kayu stasioner yang dirancang khusus untuk memotong lembaran material besar seperti plywood, MDF, melamin, kapal, partikel, atau plastik menjadi beberapa bagian yang berukuran lebih kecil dengan singkat, presisi, dan akurasi yang tinggi. Spesifikasi kapasitas pemotongan unit gergaji, daya motor dan kontrol, serta fitur tambahan. Cara kerja, persiapan dan pengaturan sebelum pemotongan dimulai. Operator melakukan langkah-langkah pengaturan krusial. 1. Pengatur sudut mata gergaji utama diatur pada sudut yang diinginkan. Untuk pemotongan lurus standar, unit gergaji diatur pada 90 sears. Untuk pemotongan miring bevel, unit dimiringkan hingga 40 sears. 2. Penyesuaian tinggi gergaji. Ketinggian mata gergaji utama disesuaikan agar hanya menonjol beberapa milimeter di atas permukaan panel yang akan dipotong. B. Penentuan dimensi. Panel yang diletakkan di atas meja geser flip table yang merupakan fitur khas panel saw. Meja geser ini berjalan di atas rel panduan presisi tinggi, memastikan pergerakan yang sangat mulus. Penentuan operator mengatur pagar pembatas tensi belakang untuk menentukan lebar potongan yang tepat sesuai kebutuhan. C. Tahap pemotongan scrolling anti-shifting. Ini adalah langkah krusial yang membedakan panel saw dari gergaji meja biasa, terutama saat memotong material berlapis seperti melamin atau laminasi tekanan tinggi. 1. Aktivitas gergaji scrolling. Sebuah mata gergaji kecil scrolling blade yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi di atas 8.000 teks rpm. Posisikan tepat di depan mata gergaji utama. 2. Fungsi. Ketika meja geser didorong maju, gergaji scrolling akan memotong lapisan permukaan planer atau melamin dari bagian bawah panel dengan lebar sekitar 50 teks mm atau kurang. Hasil proses ini memastikan lapisan permukaan dipotong dengan sangat rapi sebelum mata gergaji untuk menyentuhnya, sehingga mencegah chipping, pecahan atau serpihan pada bagian potongan atas dan bawah panel. D. Tahap pemotongan utama. Setelah scrolling, pemotongan sesungguhnya dilakukan oleh mata gergaji utama. 1. Pergerakan. Operator mendorong meja geser dan membawa panel melewati kulit gergaji yang telah berputar penuh. Karena meja geser memiliki panduan yang sangat akurat, potongan yang dihasilkan dijamin lurus sempurna sesuai dengan pagar pembatas.
2. Aksi gergaji utama. Mata gergaji utama yang besar didukung oleh motor berkekuatan tinggi, biasanya 55,5 kW atau lebih, memotong sisa ketebalan material yang belum terpotong oleh gergaji scrolling. 3. Konsistensi. Karena panel didukung sepenuhnya oleh meja geser selama seluruh proses, tidak ada variasi atau getaran yang mengaruhi operasi potongan. 4. Keselamatan kerja. A. Alat pelindung diri itu wajib. Selalu kenakan APD yang sesuai sebelum menyalakan mesin. 1. Pelindung mata safety goggles wajib untuk melindungi diri dari serpihan kayu dan debu halus. 2. Pelindung telinga Airbus Move. Panel sound menghasilkan tingkat kebisingan tinggi yang dapat merusak pendengaran dalam jangka panjang. 3. Masker debu respirator. Debu kayu terutama MDF dan HPL sangat halus dan berbahaya bagi paru-paru. Gunakan masker atau respirator yang sesuai. 4. Sarung tangan. Jangan gunakan sarung tangan longgar saat mengoperasikan gergaji karena berisiko tersangkut mata gergaji. Gunakan sarung tangan ketat atau hindari sama sekali saat tangan berada dekat pisau yang berputar. 5. Pakaian. Kenakan pakaian yang tidak longgar, hindari perhiasan atau aksesoris yang dapat tersangkut. B. Persiapan mesin dan area kerja. Pastikan mesin dan lingkungan kerja dalam kondisi prima sebelum memulai. 1. Periksa mata gergaji. Pastikan mata gergaji utama dan scoring tajam terpasang dengan benar dan dikencangkan sesuai spesifikasi pabrik. Mata gergaji yang tumpul dapat menyebabkan kickback, lontaran balik, atau hasil potong yang buruk. 2. Fungsi pelindung. Pastikan semua pelindung gergaji terpasang dengan benar dan berfungsi. 3. Sistem ekstraksi debu. Pastikan sistem penyedot debu dust kolektor terhubung dan berfungsi efektif. Area yang bersih mengurangi resiko tergelincir dan bahaya kebakaran. 4. Area bebas hambatan. Pastikan area di sekitar meja geser bersih dari alat serpihan atau cairan yang dapat menyebabkan tergelincir atau menghambat pergerakan meja. Prosedur pengoperasian yang aman. Ini adalah aturan baku saat panel sound menyala. 1. Jangan terburu-buru. Dorong meja geser dengan kecepatan yang konsisten. Mendorong terlalu cepat dapat mengurangi kualitas potongan dan meningkatkan beban pada motor. Sementara terlalu lambat dapat menyebabkan material terbakar murni. 2. Jaga jarak aman. Jauhkan tangan dari jalur potongan, terutama area di sekitar mata gergaji utama. Gunakan alat bantu dorong pushstick jika memotong material yang sempit. 3. Hati-hati dengan kickback. A. Pastikan panel ditekan dengan kuat ke pagar pembatas dan ke meja geser sebelum dan selama pemotongan. B. Jangan pernah mencoba memotong material yang tidak stabil atau memiliki benda asing seperti paku atau skru. C. Selalu potong dengan mata gergaji berlawanan arah putaran. Metode clean put sangat dilarang pada sebagian besar panel sound. 4. Bantuan material besar. Untuk panel yang sangat besar atau berat, selalu minta bantuan rekan kerja untuk memuat dan menahan panel. Memastikan panel tetap rata dan stabil di meja. 5. Mematikan mesin. Setelah pemotongan selesai, matikan mesin dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti berputar sebelum membersihkan serpihan sekitarnya atau melakukan penyesuaian. 6. Jangan tinggalkan mesin. Jangan pernah meninggalkan panel sound yang masih menyala atau mata gergaji yang masih berputar tanpa pengawasan. Kesimpulan, setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, saya mendapat banyak sekali pengalaman dan pengetahuan bahwa kegiatan praktik kerja lapangan ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK. Dengan praktik kerja lapangan, siswa dapat memperoleh
pengalaman kerja yang berharga, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun jaringan yang luas. Oke, terima kasih atas penyampaian materi. Saya resep iya pertanyaan banyak ya. Saya akan buka nanti laporan. Pertama, balik dijawab ke segala mangga. Ganti-gantian jenis kayu naon wae anu di divisi kalian. Jenis kayu. Anu pernah dipotong. Ya, hijinya kita pertanyaan pertama. Balik dijawab ke sama nggak gantian. Terus kan tadi ayam mesin pemotong kayunya perihal tadi teh untuk mata gergaji, terus tinggi, kecepatan segala macam setting parameterna berarti tos aya atau kumaha. Misalnya ketinggiannya sekian, ya segala macam. Seperti apa? Bisa tolong jelaskan. Contoh, oh iya mah motong kieu mah kedah kecepatan sekian, ya tolong jelaskan ku saha nya. Doka tilu, tadi serpihan kayu kan tadi dia berbahaya karena serpihan kayu teh. Nah, kumaha cara memitigasi kalian sangkan tidak terjadi nanti bahaya karena paru-paru atau kehisap segala macam. Kumaha apakah dibersihkan tiap hari atau kamu menggunakan naon? Tolong jelaskan. Segitu heula we, gitu heula. Oke? Kami hiji lah. Tadi aya perlakuan QC atau quality control soal motong. Misalkan motong hoyong panjang nanti 60 cm. Apakah selama kalian di produksi tersebut pernah melenceng atau ada yang masuk ngepas wae Pak? Pas kumaha carana sangkan bisa ngepas konsisten? Mangga saheula nu bade dijawab. Tok saheula. Saya di Budak di divisi furnitur cuma beberapa kayu yang pernah saya potong, cuma MDF, multiplex, dan kopi. MDF multiplex eta nu sering. Ya, nu satu nama eta dua. Oke. Nu satu lagi mah baru kemarin pas sebelum dua itu berapa. Oke. Terus pertanyaan kedua, setting parameter. Oh, memotong ieu mah MDF kudu kecepatan sekian kok. Ieu RPM terus ujung tingginya sabaraha? Tolong dijelaskan. Kumaha? Contoh hiji nek motong naon sok MDF misalkan. Kumaha cara setting mesinna? Kecepatan gergaji. Heeh. Sok. Atas. Jelaskan. Sarana ketinggian. Begitu geus di setting atau kumaha atau geus ceritakeun we? Ketinggian sama kecepatan gergaji sudah otomatis dari mesinnya, dan ketebalan MDF itu ada maksimalnya 18 sentimeter. Senti atau mili? Mili. Oke. Berarti ras aya setting parameter tina mesin. Oke. Apakah kalian men-setting atau ku karyawan settingna? Setting tadi. Ku karyawan. Oke. Jadi kalian tinggal make yang gua. Oke. Tapi ukuran motong mah. Oke, siap. Terus nomor kedua tadi serpihan kayu, serpihan kayu berbahaya atau segala macam. Kumaha carana? Apakah dibersihkan rutin tiap hari atau pakai masker atau kumaha? Ceritakan. Sebelum membersihkan serpihan kayu, pakai dulu masker, kacamata, lalu sarung tangan. Dan membersihkan serpihan kayu itu seminggu sekali.
seminggu sekali disapu atau di kumaha? Disapu yang utangan mas lihat tadi. Oh, di keruk. Oh. Oke, terakhir soal QC misalkan motong misalkan kudu 60 cm. Apakah terus 60 cm atau kadang meleset? Tok ceritakeun. Atau pernah meleset teu atau enggak bener wae Pak ieu mah? Meleset pernah, tapi Pernah. non terus masih barang kupas. Gara-gara naon? Enten sok enu di mun pada di pas gitu sok enu juga ya debu jadi aturan beda ukuranan. Oke. Gara-gara naon tak bisa meleset? Aturan dari siku-siku teh pas awae nu ngahalangan. Oke. Berarti mun hayang tadi si ngepas setting siku-sikuna bisa ku urang atau kudu ku karyawan? Kurang. Terus berarti kan siku-sikunya kudu nyeting segala macam siku-siku segala macam lah tadi. Kalian tahu SOP na kumaha? Kudu pada heula atau kumaha tak ceritakeun? Mun hayang nyeting siku-siku deui kumaha? Rata-rata sok di pareman. Berarti SOP na mareman mesin. Oke. Ku kalian atau ku karyawan? Mareman. Bisa Mun misal orang ngomong pareman pareman. atas izin karyawan. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Ari jenis mata gergaji itu sabaraha atau memang satu jenis? Satu jenis. Oke. Pertanyaan dia. Jenis mata gergaji, nah satu jenis atau ada beberapa? Itu. Yang kedua tentang kickback. Naon sih kickback teh? Apal tak? Tolong jangan kumaha sih kickback teh. Tidak bisa terbayangkan saya kumaha kickback teh. Gitu. Kick kan najong kumaha tak? Jadi tolong jelaskan. Ya, anu katilu. Kalian teh kan satu timnya. Apakah ada sekolah lain anu PKL di divisi yang sama? Misalkan aya kumaha bersosialisasinya, apakah kompak atau kumaha? Dan dengan karyawan kumaha, apakah non teh nya kompak atau kumaha di divisi kalian? Kayak anu katilu. Anu keempat, perihal selama PKL di ditu non teh saran kalian karena kan dia mesin anu benar-benar berbahayanya eksiden di depan mata lah pada bahasa namanya. Kumaha caranya kalian memitigasi saat tidak terjadi kecelakaan? Dan alhamdulillah kan tidak pernah kejadiannya jeung ulah hayang oke. Nah, kumaha caranya saat selama kalian 6 bulan PKL teh zero accident, low accident, kumaha kiat-kiatna? Apakah fokus atau kumaha? Tolong ceritakan. Gantian ya. Untuk mata gergaji yang pernah saya lihat cuma sama bentuknya, ada yang lain. Oke. Terus tuh kedua kickback. Kickback bisa terjadi kickback teh beda terlebih dari jangkauan mesin. Semisal mesin kan ada maksimal. Nah, maksimalnya teh 18 mili kali 3. Nah, namun melebihi 3 lapisan 18 mili itu akan kembali lagi. Jadi tidak kuat, tidak diterima oleh mesin. Jadi harus pas 3 atau kurang. Oke. Terus misalkan tidak bisa, apakah si matager kan memotongnya? Ya. Mengeksekusi atau mual ngeksekusi? Mengeksekusi cuma sedikit, jadi langsung balik ke belakang lagi. Oke, siap. Berarti memang utama kickback mah safety tina mesinna. Oke. Aya tina pengaturan mesin anu dina tombol. Oke. Mangga ketilu. Sosialisasi yang lain. Jeung kelas batur. Yang kelas batur aya teu? Sosialisasi secara lain mah. Yang pertama perkenalan dulu, lalu
menjelaskan gimana cara kerjanya memotong. Lalu dan itu ada yang menyatukan mesin dan satu yang mendorong bahan MDF. Untuk bersosialnya misalkan apakah akrab atau kuma masih kena canggung, karena kan bakal satu timnya, apakah dengan karyawan ataukah dengan tim PKL lain, kumaha kan? Baru pertama kali ketemu langsung akrab Pak. Akrab. Oke. Di mana SMK? SMK Cipunegara. Cipunegara. Oke. Siap. Terakhir soal zero accident, berarti kan alhamdulillahnya, karena kan memang mesin anu berbahaya. Kumaha carana sangkan kalian bisa zero accident? Kiat-kiatnya kumaha? Yang pertama, jangan banyak bercanda. Kedua, mengecek mesin bisa ada trouble. Yang ketiga, disiplin mengerjakan kerjaannya. Yang keempat, mematikan mesin. Oke. Terakhir, bade jawab bersama enggak lah ya. Perihal ya ketika aya trouble si mesin, kalian kudu kumaha SOP-na? Misalkan error misalkan si mesin, kumaha? Pas mesin error langsung waspada, langsung mematikan mesin, lalu bilang ke karyawan untuk segera memperbaikinya. Diperbaiki ku Karyawan. Nanti karyawan bilang ke staf atau apa buat memperbaiki mesin, menelpon dengan di itu ada. Terus datang dan udah beres. Siap. Oke, mana kadekan karena mikna. Oke. Untuk laporan overall oke, bagus. Cuma aya setting seetik lah, anu rata kiri rata kanan, acan kudu dicoretnya dia tuh. Jeung ieu tebal sayana, teu ada coret-coret. Terus secara konsistensi tulisan bagus, tinggal anu kurang seetik. Tinggal istilah-istilah anu contoh misalkan kayak contohnya untuk pemotongan lulus standar, unit gergaji diatur pada simbol dolar 90 nanti angkat luhur segitiga gitu, terus ayat kurung kurawal buka, garis miring sir, dan seterusnya. Apakah itu simbol memang dari mesin tersebut atau kumaha? Atau misalkan tong begitu kan ekosnya dibuat bahasa anu naon teh, dibuat bahasa sederhana, misalnya berarti kecepatannya surutnya 90 derajat misalkan, atau kumaha bahasa iya, tolong diperbaiki deh. Apakah memang seperti iya? Nah, tinggal kasih catatan bahwa simbol tersebut atau kata-kata tersebut merupakan bahasa dari mesin. Cukup ya kasih keterangan itu. Jadi kalau kita mau diperbaiki anak. Secara overall oke. Tinggal di note rapikan untuk nanti cetak segala macam, berarti jadi pamitos beres segala macam, tos fix diperbanyak, berarti mungkin opat rangkap, tangke dikirim ke guru masing-masing, guru pembimbing, oke? Terus terakhir saya statement di jurusan bahwa selama kalian proses pembelajaran PKL di Bandung, tolong dijadikan pengalaman bekal kalian menuju kelak bekerja setelah beres sekolah. Jadi ketika kalian setelah lulus sekolah kalian siap untuk bekerja di bidang apapun. Pengalaman kalian manajemen waktu, terus diri tujuan bersosialisasi dengan sekolah lain dan dengan teman-teman kalian yang di kelas kan karakter terus terang, dan pengalaman di industri dan di luar kota seperti itu menjadi bekal kalian untuk siap bekerja. Ini saya cukup sekian. Hatur nuhun Kak Rahmat, Husni, Rasya, sareng Jeffrey atas presentasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.